Saya Ibu Rusmawati ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang pertama, caranya mencari kesukaannya, mengevaluasi diri dengan metode, dan mencari tahu apa penyebab si anak tidak mau masuk kelas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Caranya mengarahkannya ke hal yang ia sukai, bermain sambil belajar dengan cara fun learning. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Caranya melakukan metode individual system dan mencari tahu kesukaan si anak. Keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Caranya mengenali karakter anak, mencari tahu kesukaan anak, dan memasuki dunia anak dengan melakukan hal-hal yang ia sukai. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Mengevaluasi setiap metode pembelajaran, melihat afeksi dan perkembangan anak, juga terus belajar. Apa saja tugas yang harus selalu dilakukan motivator setiap harinya? Membimbing anak agar menumbuhkan minat baca dan minat belajar dengan cara bermain sambil belajar sambil melakukan metode fun learning. Bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Mengenali karakter setiap anak, mencari kesukaannya, dan memasuki dunia anak. Apa target suasana dan kegiatan kelas di Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama, pastikan suasana kelas selalu nyaman dan menyenangkan bagi anak. Yang kedua, pastikan setiap murid melakukan kegiatan berhubungan dengan perkembangan minat baca dan minat belajar anak. Yang ketiga, pastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan. Yang keempat, durasi anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar meningkatkan dari yang sebelumnya. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yang pertama, guru harus selalu menyayangi dan mengasihi muridnya. Yang kedua, guru bisa mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, guru harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill, dan guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Apa tanggung jawab utama motivator di Bimba? Yang pertama, menciptakan suasana sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, disiplin dalam mencapai metode Bimba. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas dan aman? Yang pertama, amati dan pahami karakter setiap anak. Yang kedua, beri dukungan bagi murid dalam belajar. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan murid. Yang keempat, memberi perhatian yang sama pada setiap anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Menerapkan metode pembelajaran yang variasi, menjadi guru yang menyenangkan, dan mendesain kelas agar terlihat nyaman. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang pertama, tersenyum dan menyapa bila bertemu, berwajah ceria, belajar sesuai kemampuan dan kesukaan murid, melakukan tindakan pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang pertama, lakukan sepenuhnya menyenangkan tanpa terpaksa. Yang kedua, evaluasi proses belajar dengan tahapan dan individual. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang pertama, bermain sambil belajar. Yang kedua, melakukan permainan edukasi. Yang ketiga, menerapkan metode yang ada di Bimba. Keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya dengan cara melihat afeksi dan kemampuan anak. Baik, sekian Ibu, terima kasih.